Sistem bagi hasil dan jual beli berkeadilan yang menjadi prinsip perbankan syariah masa kini sudah ada sejak perdagangan awal di Indonesia, bahkan di zaman Jalur Sutra. Sejarahnya dapat kita lacak di sejumlah dokumen dan praktik-praktik masyarakat. Prinsip ini sudah ada sejak awal perkembangan Islam. Institusi perbankan syariah muncul pertama di Timur Tengah, yang kemudian meluas hingga tiba di Indonesia. Semangat bersyariah di masyarakat muncul dengan hadirnya perbankan syariah. Berbagai produk layanan perbankan seperti solusi pembiayaan, pendanaan, hingga beragam transaksi dengan akad syariah sebagai dasar penerapannya. Zaman berganti dan teknologi maju sedemikian pesat. Dunia digital menuntut perubahan yang cepat. Bank syariah yang modern tak lagi hanya mengandalkan loyalitas dan eksklusivitas umat. Pelayanan profesional yang inklusif serta inovasi produk dan fitur harus menjadi keunggulan kompetitif dalam meraih laba tanpa melupakan zakat korporasinya. Untuk itulah kami hadir hasil sinergi dari 3 bank syariah besar dan bertransformasi menjadi bank syariah yang modern untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan seluruh lapisan masyarakat yang beragam, serta memiliki visi global. Semuanya demi memajukan ekonomi seluruh umat dan meraih berkah bagi seluruh alam semesta. Karena Bank Syariah Indonesia percaya inilah nilai-nilai Indonesia demi memajukan ekonomi umat. Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan studi kasus dengan topik BSI sebagai inovasi perbankan syariah di Indonesia. Bank Syariah Indonesia lahir dari hasil merger 3 bank syariah badan usaha milik negara, yakni PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri. Merger diawali dengan penandatanganan Conditional Merger Agreement atau CMA antar 3 bank pada bulan Oktober tahun 2020. Kemudian, BSI diresmikan pada tanggal 1 Februari tahun 2021 oleh Presiden Joko Widodo. Pembentukan BSI merupakan strategi pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah dunia. Dapat dilihat dalam infografis, total aset hasil merger ketiga perusahaan bernilai 214,8 triliun rupiah. Dan BSI memiliki fokus usaha pada bidang UKM dan mikro, retail, dan korporasi. Bank Syariah Indonesia dipastikan akan terus memberi dukungan kepada UMKM melalui produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan para pelaku UMKM. Pada bidang retail, BSI menyediakan keperluan ibadah haji, umroh, zakat, infak, sedekah, dan produk layanan lainnya. Pada bidang korporasi, BSI memastikan selalu mendukung sektor industri yang belum terpenetrasi maksimal oleh perbankan syariah dan juga mendukung pembiayaan proyek infrastruktur. Sebelumnya, apa itu merger? Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, dijelaskan bahwa merger merupakan penggabungan antara 2 bank atau lebih dengan mempertahankan salah satu bank untuk berdiri dan bank lainnya dibubarkan tanpa melikuidasi dahulu. Merger merupakan salah satu upaya strategis untuk membentuk badan usaha yang berdaya saing tinggi. Upaya strategis ini diharapkan dapat memperbaiki beberapa kinerja dari sistem keuangannya. Proses penggabungan 3 bank syariah besar di Indonesia bukan hanya rencana jangka pendek, tetapi memiliki tujuan yang jelas di masa mendatang. Beberapa tujuan merger yang dilakukan oleh BSI antara lain, pertama, sinergi yang baik demi meningkatkan layanan untuk nasabah bank syariah. Dengan adanya BSI, tentu akan tergabung 3 layanan bank dalam satu pintu untuk mengoptimalkan prospek bisnis dan pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Kedua, perbaikan proses bisnis. Akan sangat mudah bagi pemerintah untuk mengawal prinsip syariah yang dijalankan oleh BSI. Yang ketiga, risk management.
Pengelolaan BSI akan meminimalisir resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan bisnis perbankan. Yang keempat, sumber daya instansi. BSI akan menyeleksi sumber daya terbaik untuk menjalankan industri perbankan syariah yang lebih baik lagi. Kelima, penguatan teknologi digital. Pengembangan teknologi dan inovasi yang semakin maju merupakan tugas dari BSI untuk menyeragamkan teknologi syariah yang ada di Indonesia. Baik, sebelum menilik lebih lanjut terkait merger BSI, saya akan memaparkan beberapa pro dan kontra yang umumnya muncul dari berbagai kalangan ketika beberapa perusahaan melakukan merger. Mulai dari yang pro, pertama, merger dari perusahaan akan meningkatkan aset atau kekayaan perusahaan. Oke, hal ini sudah umum didukung dari jajaran atas perusahaan tertentu dengan mempertimbangkan kondisi yang ada. Melihat kembali masing-masing aset perusahaan melalui gambar pada slide 3 sebelumnya, dapat diperkirakan total aset dari merger BSI ini mencapai 215 triliun rupiah. Berikutnya, merger dari perusahaan akan menutupi masing-masing kekurangan perusahaan saat sebelum merger. Nah, masing-masing perusahaan tertentu memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri dari berbagai aspek. Terkait kelebihan masing-masing perusahaan dan mengapa jika melakukan merger akan menghasilkan keuntungan dan kemudahan tersendiri akan dijelaskan lebih lanjut di slide kemudian. Berikutnya kontra. Pertama, kekhawatiran pegawai akan terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Terjadinya merger antara perusahaan tertentu meningkatkan peluang terjadinya PHK. PHK itu sendiri juga terjadi karena berbagai alasan seperti keputusan dari perusahaan merger untuk membatasi atau mengurangi jumlah karyawan, atau bisa saja pihak karyawan yang memutuskan untuk mengundurkan diri akibat adanya semacam perubahan kebijakan atau syarat kerja dari perusahaan merger. Untuk kasus BSI ini, belum lagi merger dilakukan di saat pandemi, di mana PHK masih cukup sering terjadi. Lalu yang kedua, muncul berbagai kontroversi dari berbagai pihak. Nah, salah satu contoh kontroversi dari kasus BSI, merger BSI ini, diyakini memungkinkan terjadinya persaingan tidak sehat atau bahkan monopoli dari merger perusahaan itu sendiri. Mengingat jumlah aset dari perusahaan merger BSI ini cukup besar, tidak menutup kemungkinan segi ekonomi syariah akan dimonopoli oleh BSI itu sendiri. Baik, untuk segi kontra, biasanya ada pernyataan lebih lanjut dari pihak atasan perusahaan agar konflik yang terjadi bisa reda. Selanjutnya yaitu BSI sebagai innovative change. Mengapa BSI bisa disebut sebagai innovative change? Hal ini disebabkan karena BSI merupakan perubahan yang baru pertama kali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terkait, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah. Kemudian selanjutnya sistem perubahan menjadi BSI mulai dari input hingga outputnya sudah dapat dilihat di layar teman-teman masing-masing. Input atau alasan dari merger yang dilakukan oleh BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah ini adalah untuk memberikan penguatan kinerja perbankan syariah nasional dan kedepannya Indonesia berkeinginan untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Kemudian merger ini memiliki 3 target elemen, yaitu nasabah, karyawan, dan masyarakat. Merger 3 bank ini tentu saja memengaruhi rekening para nasabah, di mana dilakukan migrasi rekening nasabah dari bank asal menjadi rekening BSI. Merger 3 bank ini juga memengaruhi kurang lebih total 18.734 karyawan dari BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah. Karyawan-karyawan tersebut tidak akan di-PHK tetapi akan disesuaikan tugasnya dengan perubahan yang terjadi. Selain itu, merger 3 bank juga memengaruhi masyarakat karena BSI meluncurkan program literasi ekonomi syariah dengan tujuan untuk memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu output dari merger 3 bank ini, yaitu BSI berhasil menguasai 40% pangsa pasar bank syariah di Indonesia. Mergernya 3 bank menjadi Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu bentuk inovasi yang dilakukan oleh BSI. Bergabungnya ketiga perusahaan bank tersebut dapat saling melengkapi, mengatasi kekurangan, dan menyatukan kelebihan untuk membangun suatu teknologi atau produk.
Ketiga perusahaan bank memiliki kelebihannya masing-masing, seperti Mandiri Syariah di bidang sistem kerja dan profesionalitas, BNI Syariah pada kemampuan inovasi, dan BRI Syariah pada pemahaman kondisi lokal dan regional. Bank syariah hasil merger memiliki potensi bagus karena akan mewarisi hal-hal baik dari tiga entitas yang terlibat. Hal ini membuat bank syariah hasil merger memiliki kekuatan komplit untuk memperbesar pangsa pasar keuangan syariah. Sejak berdirinya BSI, inovasi yang telah dibuat oleh perusahaan ini adalah salah satunya BSI Mobile. Aplikasi ini memiliki banyak fitur seperti Biometric Face Recognition, yaitu fitur yang memudahkan calon nasabah yang ingin membuka rekening BSI. Emas, yaitu ditujukan kepada nasabah yang ingin membeli emas secara elektronik. Tabungan autosave, yaitu program tabungan wadiah atau mudharabah yang dilengkapi fitur auto debit terjadwal dari rekening induk atau asal. Pembayaran digital. Ziswaf, yaitu fitur yang memudahkan nasabah dalam membayar zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dan fitur Islami, yaitu fitur yang menampilkan waktu sholat, arah kiblat, dan lokasi masjid, sehingga ibadah pun menjadi lebih mudah. Pengembangan organisasi. Kebijakan merger tersebut selaras dengan Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia atau MEKSI pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Beberapa kegiatan yang dimaksudkan di dalam MEKSI. Yang pertama, pengembangan industri halal. Yang kedua, industri produk halal. Yang ketiga, pengembangan jasa keuangan syariah. Yang keempat, jasa keuangan sosial syariah. Nah, dari poin ini kita dapat diketahui bahwasanya pada BSI ini termasuk dalam pengembangan poin ketiga, itu pengembangan jasa keuangan syariah. Pemerintah melihat peluang bahwa merger ini bisa membuktikan sebagai negara dengan mayoritas muslim punya bank syariah kuat secara fundamental. Pembentukan bank syariah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat industri keuangan syariah di Indonesia. PT Bank Syariah Indonesia hasil merger dari 3 bank syariah, yakni PT Bank BRI Syariah, BRIS, PT Bank Syariah Mandiri BSM, dan PT Bank BNI Syariah. Tujuan penggabungan bank syariah yaitu untuk mendorong bank syariah lebih besar sehingga dapat masuk ke pasar global dan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Selain itu, merger bank syariah dinilai dapat lebih efisien dalam penggalangan dana, operasional, dan belanja. Proses adaptasi yang diperlukan oleh BSI adalah terkait perpindahan budaya kerja sumber daya manusianya. Manajemen BSI perlu memastikan proses integrasi berjalan mulus tanpa mengorbankan pengelolaan SDM dan sistem core banking, yaitu dikutip dalam Bisnis Indonesia pada 2 Februari 2021. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.